Halo rekan saya, kali ini kita dapat pertanyaan masalah berapa lama sugesti itu tertanam ketika orang dihipnosis atau dihipnoterapi. Ini pertanyaannya. Apakah keluhan seperti keliengan, cemas, susah tidur itu bisa dihipnoterapi? Jawabnya bisa. Yang pertanyaan yang kedua, kalaupun bisa bertahan berapa lama, ataukah bulanan ataukah tahunan. Nah, ini dokter menjawabnya karena ada yang bisa satu kali untuk selamanya, tapi ada juga yang hanya bertahan beberapa hari saja. Itu tergantung banyak faktor ya. Jadi kalau teman-teman misalnya melihat orang yang dihipnotis di panggung hiburan, apakah itu bisa bertahan lama? Ya tentunya tidak. Kalau hipnotis panggung itu hanya bertahan beberapa jam, kemudian dia hilang lagi. Tetapi bagaimana yang dihipnoterapi untuk menghilangkan cemasnya tentu bisa hilang selamanya kalau hipnotisnya berhasil. Nah teman-teman, kenapa demikian? Karena pada waktu kita mengalami hipnotis itu sugesti yang diberikan itu sugesti dalam bentuk apa? Misalnya ketika di panggung hiburan itu sebenarnya dia memberikan sugesti itu hanya membuat dia mengingat kembali tentang masa lalunya. Misalnya ya, ketika orang dihipnotis kemudian kita bilang matanya lengket seperti kena lem gitu ya, maka matanya lengket karena bayangannya memang matanya seperti membayangkan kena lem. Atau ketika kita hipnotis, bayangkan di depan kamu itu ada sosok hantu kuntilanak gitu ya, maka sebenarnya si penghipnotis itu mencoba untuk membongkar memori yang apa yang dia ingat. Misalnya dia tahunya kuntilanak itu adalah makhluk halus yang berambut panjang, ya bajunya putih. Nah, halusinasi atau ilusi lah kita ya, itu ketika dia buka mata maka dia mengalami halusinasi karena si penghipnotis mencoba untuk menampilkan memorinya ke layar depannya dan dia tidak bisa membedakan mana ilusi, mana kenyataan. Nah ini biasanya sugesti ini hanya bertahan beberapa jam. Oke lah, paling lama itu mungkin 3-4 jam dia akan kembali lagi. Nah pada hipnoterapi beda. Kalau hipnoterapi kita tidak membuat seseorang mengingat atau membayangkan sesuatu, tetapi makna dari kejadian itu kita ubah. Misalnya ya, orang mengalami yang namanya trauma, misalnya naik pesawat lah, karena pada waktu beberapa bulan yang lalu dia mengalami kejadian yang namanya turbulensi ketika naik pesawat. Nah sejak kejadian itu dia mengalami kecemasan. Dalam hal ini cemasnya disebut dengan fobia. Jadi dia ketika dia misalnya harus berangkat lagi naik pesawat, maka gejala fobia dan cemasnya ini akan muncul. Berupa apa? Tadi keliengan, lemas badan, sakit ulu hati, seperti itu dia gejalanya. Nah, kalau kita misalnya melakukan hipnoterapi terhadap orang yang fobia, bukan kejadian peristiwa yang mengalami turbulensi itu kita hilangkan sehingga pasiennya seolah-olah tidak mengalami turbulensi, tidak. Yang kita ubah itu maknanya. Jadi ketika dia mengingat peristiwa turbulensi itu, dia menganggap hal itu adalah hal yang biasa dan ketika dia harus berangkat, dia tidak jadi masalah. Karena walaupun misalnya dia diingatkan kembali masalah beberapa kejadian yang lalu, masalah turbulensi, dia tetap menganggap hal itu biasa. Dan ini biasanya permanen ya. Artinya sugesti yang kita berikan itu bersifat permanen, kecuali dia mengalami kejadian lagi, misalnya kecelakaan di jalan, maka dia akan bisa mengalami lagi namanya fobia terhadap mobil, terhadap jalan raya gitu ya. Tapi untuk kejadian yang kita hipnoterapi itu hilang permanen. Begitu juga misalnya ketika orang mengalami anxiety terhadap banyak masalah, misalnya takut malam hari, takut sendirian, takut sepi,
Itu pun kalau kita hipnoterapi, kita hilangkan semua rasa cemasnya dan dia berubah menjadi sosok yang berani, itu pun bersifat permanen. Intinya ya, teman-teman yang mengalami, jadi kita harus bedakan sugesti untuk hipnosis panggung yang bersifat sementara dan hipnoterapi terhadap kecemasan atau gejala fisik yang lain yang bersifat permanen. Oke, teman-teman tetap semangat.